Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi, masih dengan materi bioteknologi. Kali ini Ibu akan melanjutkan materinya, yaitu bioteknologi modern. Di pertemuan selanjutnya Ibu sudah menjelaskan perbedaan antara bioteknologi konvensional dan modern. Sekarang Ibu ingatkan kembali ya mengenai bioteknologi modernnya. Bioteknologi modern itu dia menggunakan alat-alat yang modern atau canggih, sehingga produksinya itu pasti dalam skala yang besar atau skala industri, gitu ya. Kemudian menggunakan prosedur atau penelitian ilmiah, tidak hanya didasarkan pada pengalaman-pengalaman dari orang-orang sebelumnya atau leluhurnya, begitu ya. Kemudian tidak selalu menggunakan organisme secara utuh. Nah, kebanyakan dari bioteknologi modern itu menggunakan bagian dari mikroorganisme tersebut, bisa DNA-nya, bisa proteinnya, bisa enzimnya, gitu. Oke. Nah, pada bioteknologi modern kali ini Ibu akan membahas ada 4 yang akan dibahas, yaitu kultur jaringan, transplantasi inti atau cloning, kemudian teknologi plasmid atau DNA rekombinan, yang terakhir adalah fusi sel atau hibridoma. Yang akan dibahas pada pertemuan kali ini 2 aja dulu ya, yaitu kultur jaringan dan transplantasi inti. Oke, sekarang kita bahas tentang kultur jaringan. Nah, materi kultur jaringan ini Ibu sudah ajarkan di kelas 2 ya. Nah, sekarang kita ulang lagi. Nah, apa itu kultur jaringan? Kultur jaringan adalah proses perkembangbiakan atau perbanyakan tanaman secara vegetatif. Ingat, secara vegetatif berarti secara aseksual atau tidak kawin. Dengan cara bagaimana? Dengan cara menumbuhkan jaringan atau disebut dengan eksplan ke dalam media kultur yang aseptik dan terkontrol. Aseptik itu artinya dia steril. Nah, media kulturnya berupa agar-agar yang ditambah dengan nutrisi tertentu dan hormon, sehingga kandungannya sama dengan kandungan unsur-unsur yang ada di dalam tanah. Nah, dasar dari kultur jaringan adalah sifat totipotensi dari tanaman. Apa itu totipotensi? Adalah kemampuan sel atau jaringan untuk tumbuh menjadi individu baru. Nah, ini hanya tumbuhan yang punya. Hewan itu tidak punya sifat totipotensi atau daya totipotensinya rendah. Dia kalau hewan itu mampu tumbuh menjadi sel-sel yang banyak, tetapi tidak sampai membentuk organ atau membentuk individu baru. Nah, apa manfaat dari kultur jaringan? Yang pasti adalah namanya perkembangbiakan, berarti menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dalam waktu yang relatif cepat ya, dan memiliki sifat yang sama dengan induknya ya, dan pasti sifatnya itu sama ke semua bibit tanaman. Kalau dikembangbiakan dengan kultur jaringan, sifatnya akan sama atau seragam. Oke, sekarang kita bahas tahapan kultur jaringan. Tahapan yang pertama otomatis ya, sebelum bahas ke tahapan yang ini adalah seseorang itu kalau dia secara individu atau kalau secara organisasi atau lembaga, pasti dia harus punya ruangan yang dipersiapkan untuk kultur jaringan, dan dia juga harus punya greenhouse ya. Jadi nggak bisa itu kalau orang tuh cuma punya labnya doang tapi nggak punya greenhouse, karena ada proses nih yang terakhir itu aklimatisasi. Nanti saya akan jelaskan. Oke, sekarang kita ke tahap yang pertama, yaitu pembuatan media. Nah, saya katakan tadi bahwa medianya itu berupa media agar-agar, bisa media agar-agar yang memang khusus untuk kultur jaringan, bisa juga adalah media agar-agar yang dijual secara umum tapi cari yang original. Kemudian cara masaknya sama dengan kita masak agar-agar pada umumnya ya, cuman di sini ditambahkan unsur-unsur mineral atau garam-garam mineral, ditambahkan vitamin dan juga hormon tumbuhan. Nah, hormon tumbuhan ini adalah auksin, sitokinin, dan giberelin yang sudah kita bahas itu di semester 1 ya, di bab pertama, yaitu pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Kemudian setelah kita menyiapkan medianya itu harus disterilkan juga. Nah, disterilkannya itu dengan menggunakan alat yang namanya autoclave. Nah, ini kalau itu dandang listrik, nah gitu ya.
Nah, itu disterilkan, dimasukkan ke sini. Kemudian itu prosesnya sama kayak dandang, jadi di bawahnya ada air, dididihkan gitu ya. Itu kalau bahasa mungkin kalau yang ibu-ibu punya panci presto, nah itu sama tuh cara kerjanya, cuman di sini ukurannya lebih besar dan pakai listrik ya, jadi nggak dimasak seperti itu. Nah, itu prosesnya sama untuk proses pensterilannya. Oke, setelah itu medianya dikeluarkan dari autoclave, kemudian didinginkan ya, siap untuk dipakai. Ingat sekali lagi bahwa media itu harus ditutup dengan aluminium foil gitu ya. Kemudian tahap yang kedua adalah inisiasi, yaitu pengambilan eksplan. Nah, pengambilan eksplan itu kebanyakan diambil dari jaringan meristematis atau jaringan yang masih aktif membelah atau jaringan yang masih muda, bisa ujung batang, bisa ujung akar ya, atau kalau misalkan saya pernah coba itu pakai bagian tengahnya wortel atau bagian tengahnya bawang putih. Nah, jadi yang kayak merupakan batangnya begitu ya, batang yang masih muda. Oke, kemudian eksplan itu juga harus disterilkan. Jadi dia dicuci bersih, kemudian direndam sebentar dengan menggunakan pestisida ya, baik pestisida untuk bakteri maupun pestisida untuk jamur. Jadi harus benar-benar dalam kondisi yang steril. Nah, setelah eksplannya siap dan medianya siap, maka tahapan selanjutnya adalah multiplikasi, yaitu proses penanaman eksplan. Nah, proses penanaman eksplan ya, supaya kondisinya tetap steril, itu dilakukan di dalam kotak ini, namanya laminar air flow. Laminar air flow ini ada lampunya, ini adalah lampu infrared ya, supaya di ruangan ini steril. Infrared itu kan bisa membunuh mikroorganisme ya. Kemudian disinilah proses penanamannya. Di sini diusahakan semuanya wajib steril supaya medianya tidak terkontaminasi dan juga eksplannya tidak terkontaminasi oleh bakteri maupun jamur. Oke, setelah proses penanaman, kalau berhasil proses tahapan kultur jaringannya, maka akan tumbuh kalus. Nah, itu kelihatan ada kayak kutil-kutil atau kecil beruntus-beruntusan gitu yang tumbuh di eksplan yang kita tanam tadi. Ya, itu adalah merupakan jaringan dasar. Nah, dari kalus tersebut nanti baru akan tumbuh tanaman kecil. Ya, biasanya tumbuh batangnya dulu kecil, kemudian tumbuh daunnya. Nah, setelah beberapa lama baru dia akan tumbuh akar. Nah, itu prosesnya disebut dengan pengakaran. Jadi kalau sudah tumbuh akar, batang, daun ya, itu berarti dia sudah menjadi tanaman kecil. Nah, itu disebut dengan plantlet. Kita lihat plantlet itu kayak apa. Nah, seperti ini. Jadi sudah ada tanaman kecil, ada akar, ada batang, ada daunnya ya. Oke, kembali lagi. Nah, setelah beberapa waktu, maka media ini kan akan habis ya, nutrisinya akan habis. Nah, kalau kita masih ingin menumbuhkan tanaman dalam kondisi yang steril, maka kita bisa pindahkan tanaman ini ke media kultur yang lain ya, sampai waktu tertentu atau sampai tinggi tanaman yang kita inginkan. Nah, setelah itu baru proses selanjutnya adalah aklimatisasi, yaitu pemindahan si plantlet tadi yang dalam kondisi steril kita akan pindahkan ke media tanah atau ke lingkungan. Tapi biasanya nggak langsung dipindahkan ke media tanah yang benar-benar tanah yang tidak terkontrol atau tidak steril. Biasanya kita ambil tanah kemudian disterilkan dulu. Nah, biasanya itu kita taruh di greenhouse karena kita bisa mengukur suhunya dan juga lingkungan sekitarnya ya. Kalau kita pakai greenhouse, nah kita tanam di greenhouse dulu. Setelah itu mungkin baru bisa kita tanam di lahan yang sebenarnya atau tanah yang sebenarnya. Jadi ini prosesnya tidak lama tetapi rumit dan benar-benar harus sesuai tahapan kalau nggak pengen gagal gitu ya. Oke, ini tadi sudah. Oke, nah ini adalah contoh yang tadi ya. Nah, contoh yang tadi ini adalah contoh hasil kulturnya. Kemudian manfaat dari kultur jaringan.
Sudah dikatakan di awal tadi, manfaat kultur jaringan adalah menghasilkan bibit tanaman dalam jumlah banyak dan dalam waktu yang relatif singkat. Kenapa singkat? Karena nggak perlu menunggu tanaman itu berbuah, ya kan? Atau kalau kita pengen mencangkok, nggak perlu nunggu batang tanaman itu sampai tua, dan juga nggak perlu menunggu musimnya, ya kan? Sehingga dikatakan waktunya itu relatif lebih cepat. Dan kultur jaringan itu juga tidak terlalu lama waktunya gitu. Yang penting berhasil atau tidaknya gitu. Tadi yang memerlukan proses yang rumit. Kemudian sifatnya itu sama dengan induknya dan pastinya dia sifatnya seragam. Ya. Kemudian dia keuntungan yang selanjutnya adalah untuk melestarikan plasma nutfah atau untuk konservasi. Nah, kultur jaringan itu biasanya digunakan untuk jenis tanaman yang memang sulit dikembangbiakkan dengan cara biasa. Contohnya itu adalah anggrek. Kemudian dipergunakan untuk tanaman-tanaman yang mempunyai sifat unggul karena prosesnya kan mahal, ya, sehingga untuk tanaman-tanaman yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Kemudian yang selanjutnya itu untuk tanaman-tanaman yang hampir punah yang perlu dilestarikan. Nah, itu biasanya melakukan proses kultur jaringan. Nah, kekurangannya apa dari kultur jaringan ini? Tadi mahal, memerlukan lab yang khusus, yang steril, alat-alatnya juga mahal. Kalau tadi saya contohkan itu laminar airflow, itu harganya di atas 10 juta. Kemudian hanya dapat dilakukan oleh ahli, iya gitu ya. Jadi karena harus belajar dulu sampai bisa dulu gitu ya, benar-benar tahapan rincinya. Karena itu tahapannya rumit, jadi harus benar-benar ahli atau yang memang bisa belajar dulu gitu ya. Kemudian tahapan aklimatisasi. Nah, ini tahapan yang paling merugikan di sini. Karena tahapan dari kultur jaringan dari kondisi yang dia steril kemudian ke kondisi yang tidak steril, itu biasanya kalau kita nggak hati-hati akan banyak yang mati tanamannya. Kalau mati ya kan kita rugi, udah tahapan kultur jaringannya susah, biayanya mahal, kemudian waktu diaklimatisasi dia mati semua, ya, rugi deh kita. Nah, itu ya, jadi kekurangannya itu. Kemudian kultur jaringan hewan. Nah, tadi dikatakan bahwa kultur jaringan hewan itu dia tidak bisa seperti tumbuhan karena hewan itu mempunyai daya totipotensi yang rendah. Jadi dia hanya bisa memperbanyak jumlah sel, ya, tapi tidak bisa sampai terbentuknya organ atau apalagi terbentuknya individu baru. Nah, ada dua macam kultur jaringan, yaitu kultur in vitro, yaitu proses perbanyakan jaringan atau embrio di dalam tabung laboratorium, ya. Jadi hanya pas sampai tahapan embrio saja. Contohnya gini, kalau kamu pernah dapat materi bayi tabung, ya, bayi tabung itu kan bukan bayi kemudian ada di dalam tabung, ya kan, tetapi proses dimana fertilisasi itu dilakukan di dalam sebuah tabung, ya. Kemudian terbentuklah embrio sampai tahap blastula. Kemudian embrio itu harus disuntikkan. Kalau kita manusia atau mamalia itu harus disuntikkan ke dalam rahim supaya embrio itu dapat berkembang menjadi individu baru atau janin. Kalau dia dibiarkan, ya dia nggak akan pernah tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Seperti itu ya. Nah, ini tahapannya in vitro itu sampai pada tahap embrio, sedangkan in vivo itu adalah dari tahap embrio tadi disuntikkan ke dalam rahim baru dia bisa menjadi individu baru. Nah, biasanya yang sudah berhasil dilakukan kultur jaringan hewan ini adalah kultur jaringan kulit. Nah, biasanya kalau kalian pernah lihat itu, kalau biasanya ada orang yang terbakar kemudian dia mendapatkan transplantasi kulit, nah itu bisa dari kulitnya sendiri yang diambil dari bagian mana gitu ya, biasanya diambil dari bagian paha, atau bisa juga hasil dari kultur jaringan kulit gitu. Oke, sekarang bahasan yang selanjutnya adalah transplantasi inti atau cloning. Nah, transplantasi inti atau cloning ini adalah proses pemindahan inti somatik atau inti sel tubuh. Ingat, inti sel tubuh itu sifatnya sudah 2N ya, ke sel ovum. Ya, tapi sel ovumnya itu harus dihilangkan dulu atau dihancurkan dulu inti selnya.
supaya nggak double inti gitu ya. Nah, setelah itu maka si sel ovum ini yang sudah mendapatkan donor inti dari tubuh tadi, dia sudah bersifat 2N, maka dia sudah bersifat seperti zigot, maka dia akan berkembang menjadi embrio. Nah, itu ya. Jadi ini pada dasarnya itu adalah teorinya kalau sperma itu N, kemudian ovum itu N, kemudian dia melebur jadi satu itu menjadi 2N. Nah, jadi prinsipnya yang diambil adalah prinsip itu. Nah, kan dia 2N. Kalau dia 2N, dia mampu berkembang menjadi embrio. Nah, di sini tetapi bukan hasil fertilisasi antara sperma dan ovum, tetapi inti ovumnya digantikan dengan inti sel tubuh yang sudah 2N. Oke, tahapan-tahapannya. Yang pertama, otomatis harus ada sel ovumnya dulu, kemudian sel ovumnya itu disinar supaya intinya rusak ya atau hilang sehingga ovum tanpa inti. Kemudian diambil inti sel tubuh secara teori dari bagian mana aja bisa gitu ya. Oke, kemudian sel ovum yang udah kosong tadi kemudian disuntikan dengan inti sel tubuh yang sifatnya 2N atau diploid. Nah, itu sudah bersifat seperti embrio, kemudian dia akan tumbuh menjadi embrio sampai tahapan blastula. Nah, kalau untuk hewan yang perkembangbiakannya di luar rahim, contohnya ikan dan katak, nah ini kalau cara perbanyakannya ya, nah itu blastula tadi yang sudah terbentuk itu dipisahkan lagi tuh sel-selnya, kemudian diambil itu masing-masing intinya. Setelah itu dimasukkanlah ke dalam ovum-ovum yang sudah dikosongkan tadi inti selnya, sehingga akan terbentuk banyak embrio-embrio baru ya. Nah, itu akan langsung berkembang menjadi individu baru. Soalnya kalau ikan dan katak itu kan berkembang biaknya di dalam air ya, langsung aja taruh di dalam air, nanti dia akan menjadi individu yang sifatnya sama dengan inti donornya tadi ya. Kalau dia mamalia atau jenisnya adalah manusia mungkin gitu ya, walaupun itu menyalahi etika ya. Nah, mamalia maka setelah dia berkembang menjadi embrio harus disuntikan ke dalam rahim supaya dia bisa tumbuh dan berkembang menjadi individu baru. Nah, setelah itu baru dia dilahirkan. Nah, sifatnya itu sama dengan sama dengan inti donornya. Nah, kalau kalian pernah lihat film di cloning, kemudian tiba-tiba dia langsung tumbuh menjadi besar tanpa melalui proses dilahirkan kemudian menjadi bayi dan tumbuh dan berkembang, itu adalah salah besar ya. Jadi di film-film itu nggak benar. Walaupun dia di cloning, dia harus melalui proses dikandung dulu di dalam rahim dulu, dilahirkan dulu menjadi bayi, kemudian baru tumbuh dan berkembang. Jadi nggak ujuk-ujuk jadi gede gitu ya. Nah, ini yang pertama kali hewan yang berhasil di cloning itu adalah domba doli. Nah, ini adalah contoh tadi yang katak, kemudian ini adalah domba doli. Kenapa disebut doli? Kalian bisa searching di internet. Karena dia nggak tahu, yang penelitinya itu ingat dengan Dolly Parton. Nah, Dolly Parton itu adalah artis yang seksi, model-modelan kayak Julia Perez gitulah ya. Maka karena dia diambilnya inti sel tubuhnya itu dari kelenjar susu atau kelenjar mamae dari suatu domba jenis tertentu, maka lahirlah anak hasil cloningnya itu disebut dengan domba doli karena ingat dengan Dolly Parton gitu ya. Oke. Ibu harap kalian benar-benar memahami tahapan kultur jaringan tumbuhan dan tahapan dari transplantasi inti atau cloning ya. Oke. Demikian ya materi kita sampai hari ini. Jaga terus kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.